Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Rabbani dengan NIM 22010241 dari kelas BK A4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi dan kurikulum pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nurmadi dengan NIM 22010268. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikologi dan kurikulum pembelajaran. Gimana Kang Asep, tadi ada matkul psikologi dan kurikulum pembelajaran itu kan presentasi tentang apa sih itu namanya tuh? Ini kan tentang komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Nah itu. Terus saya teh agak bingung juga dan sedikit nangkepnya nih. Saya belum tahu juga tentang apa sih komponen kurikulum itu? Pengembangan dulu mungkin kan. Oh iya. Jadi pengembangan kurikulum itu adalah kita tuh mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Seperti contohnya, misalkan di tahun 2024 ini kita menggunakan kurikulum Merdeka gitu kan. Nah, nanti untuk tahun-tahun selanjutnya kita bisa kembangkan Kang. Jadi bukan hanya kurikulum Merdeka. Gimana sih kita tuh bisa mengembangkan kurikulum Merdeka gitu kan. Nah, kita kan sedang pakai nih kurikulum Merdeka. Kita lihat gitu kan apa saja kekurangannya, kelebihannya seperti apa, terus kemudian kelemahan seperti itu. Dan nanti kita udah tahu nih kelemahan, kekurangan, terus kemudian hambatan-hambatannya apa saja, kita bisa maksimalkan untuk kurikulum yang baru seperti itu. Jadi masalah-masalah tadi itu diminimalisir seperti itu. Jadi kurikulum itu akan selalu berproses menjadi lebih baik mungkin kali. Betul, makin kemajuan zaman makin maju, kurikulum pun makin menyesuaikan seperti itu Kang. Tadi kan Akang udah ini ya Kang. Nah saya tuh tadi sempat bingung Kang. Ada kan tadi tuh prinsip pengembangan kurikulum. Nah di situ saya masih bingung gitu karena kebanyakan masih simpang siur gitu. Nah dari Akang sendiri prinsip tuh apa sih Kang? Nah untuk prinsip kurikulum itu yang saya tahu, prinsip itu adalah aturan atau hukum yang harus dilakukan atau yang harus ada mungkin ya di dalam proses pengembangan kurikulum tersebut Kang gitu. Mungkin yang saya tangkap itu seperti itu aturan atau hukum yang harus ada dalam pengembangan kurikulum gitu kan. Jadi prinsip itu aturan yang harus kita laksanakan ya Kang. Oke. Nah tadi juga ada tuh Kang namanya macam-macam sumber prinsip. Nah setahu saya sumber itu ada dua. Yang pertama ada data empiris. Jadi data empiris itu data yang memang sudah ada dokumentasinya, kemudian efektif, jadi sudah benar-benar valid gitu. Nah kemudian ada data eksperimen. Jadi data eksperimen ini kita melakukan penelitian, terus kemudian dikembangkan sampai menjadi sebuah produk lah gitu kan. Nah, jadi makanya perlu banyak eksperimen karena pasti ada yang namanya trial and error gitu kan, seperti itu kan. Namun saya tidak ragu Kang Asep karena yang saya tahu itu ada 4 ya. Betul yang tadi Kang Asep sebutin yang 2 itu. Mungkin saya tambahin 2 lagi, yaitu tadi kan Kang Asep tuh nyebutin baru 2 ya, dan saya itu akan menambahkan apa yang saya tahu, yaitu ada cerita atau legenda yang hidup di masyarakat selain dari data-data lainnya. Terus yang terakhir ada akal sehat, yaitu penelitian itu harus mempertimbangkan akal sehat terlebih dahulu Kang Asep ya. Jadi harus akal yang sehat dulu mungkin untuk membuat suatu penelitian tersebut Kang Asep, untuk mencapai macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum itu. Jadi sebetulnya itu ada 4 gitu kan. Oke, berarti selama ini saya keliru gitu kan, karena yang saya tahu itu hanya 2 gitu kan. Tapi saya terima kasih kepada Kang Asbi gitu ya, karena sudah meluruskan apa yang mungkin selama ini kurang seperti itu kan. Terus selanjutnya itu Kang Asep ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum Kang Asep ya. Nah
pengembangan kurikulum itu di prinsip-prinsipnya itu adalah tingkat ketepatan konsep, yaitu ada reliabilitas atau reliability dan ketepatan, yaitu validitas konsep untuk mencapai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu. Nah, terus untuk prinsip-prinsipnya itu ada 3 konsep ya. Tapi saya teh lupa euy. Saya teh cuma tahu satu, yaitu ada anggapan kebenaran utuh, yaitu fakta, konsep atau prinsip yang diperoleh serta telah diujikan dalam penelitian yang ketat dan berulang. Jadi di dalam anggapan kebenaran utuh itu sudah teruji lah ya untuk penelitian tersebut. Nah, saya teh lupa lagi untuk 2 lagi teh. Kalau 2 itu teh ada apa ya namanya tuh? Ada anggapan apa ya? Oke, nah kebetulan saya tahu nih Kang, gitu kan. Nah, jadi yang kedua itu ada anggapan kebenaran parsial. Gitu. Nah, anggapan kebenaran parsial ini hampir sama tuh kayak yang tadi akan jelasin, yaitu memang sudah valid, itu kan memang fakta. Namun di anggapan kebenaran parsial ini masih bisa dibilang perlu untuk ditinjau kembali seperti itu Kang. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya beban selanjutnya, yaitu kita masih perlu melakukan hipotesis-hipotesis, kemudian masih perlu melakukan banyak eksperimen seperti itu. Makanya sebutnya dugaan selanjutnya karena masih menduga-duga seperti itu Kang. Jadi lengkap tuh Akang. Jadi tadi ada 3 kan, ada anggapan kebenaran utuh, kemudian ada anggapan kebenaran parsial, terus kemudian ada dugaan selanjutnya seperti itu Kang. Oh, jadi ada 3 ya. Jadi terima kasih Kang Asep. Duh, saya udah gimana ya, jadi lupa gitu tadi itu. Jadi ya setahu saya cuma satu aja. Tapi terima kasih Kang Asep sudah mengasih tahu saya. Mungkin udah itu teh lanjut apa Kang Asep? Nah, jadi nanti tuh abi kita akan ngebahas model-model tuh. Oh, Model-model. Kang Asep, selanjutnya tuh ada komponen-komponen ya Kang ya. Iya. Saya tuh agak lupa juga nih untuk komponen-komponennya itu apa sih gitu. Oke, nah jadi dari tadi kan Kang Hasbi itu masih bingung gitu kan apa saja komponen gitu. Nah kebetulan saya masih ingat nih komponennya, yaitu yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada materi gitu. Nah yang ketiga ada metode, yang keempat evaluasi. Nah jadi di komponen pengembangan ini tuh yang pertama jelas kita butuh tujuan, gitu kan. Tujuannya kita mengembangkan si kurikulum ini sebut apa, untuk apa, gitu kan. Selanjutnya materi. Nah kenapa kita butuh materi sih sebagai salah satu komponen, gitu kan? Karena kita tuh harus tahu gitu materi apa saja yang akan kita bawakan untuk di kurikulum selanjutnya gitu, atau misalkan materi apa saja yang ingin ditambahkan atau yang ingin dikurangi seperti itu. Nah selanjutnya ada metode seperti itu. Nah di metode ini tuh kita melihat gitu kan untuk kurikulum selanjutnya kita ingin menggunakan metode seperti apa gitu kan, apakah lebih berfokus kepada siswanya, gurunya, atau belajar di alam seperti itu. Nah yang keempat ini mungkin saya bisa bilang cukup penting, yaitu evaluasi. Kenapa penting gitu? Karena namanya pengembangan kurikulum atau bisa dibilang kurikulum baru itu belum sempurna kan. Jadi perlu evaluasi apa saja yang kurang, kemudian hambatannya seperti apa, kayak gitu kan. Oh, jadi ada 4 ya. Betul, ada 4. Nah tapi saya masih agak sedikit bingung gitu kan. Dari tadi kan kita hanya ngebahas setahu saya, menurut saya, saya tuh perlu argumen yang kuat kan. Kira-kira akan tahu nggak argumen supaya argumen kita kuat itu seperti apa kan? Mungkin yang akan maksud itu menurut para ahlinya ya. Nah, boleh tuh. Mungkin yang saya tahu itu ahli dari kurikulum tersebut yaitu ada Deka Willer kan. Itu yang bukunya itu
yang mempunyai argumen tersendiri agar perkembangan kurikulum itu dapat digunakan suatu proses melingkar ya, yang mana setiap elemen itu saling bergantungan, saling membutuhkan juga Kang ya. Mungkin pendekatan yang digunakan Miller itu mengembangkan kurikulum yang pada dasarnya memiliki bentuk rasional setiap langkahnya, yang merupakan perkembangan secara logis terhadap yang sebelumnya Kang. Jadi untuk para ahlinya yang saya tahu, karena dalam bukunya itu yang tadi dijelaskan itu ada 3 kalau nggak salah, namun yang saya tangkap dan yang menurut saya menarik itu ada Dekawilan Kang, itu yang dalam bukunya itu kurikulum proses Kang, mungkin seperti itu. Nanti Akang bisa baca-baca juga karena pengetahuan saya itu terbatas ya. Ada dalam buku Dekawilan itu kurikulum proses sebenarnya Kang. Oke, Seperti itu. berarti si ahli ini Dekawilan ini tuh si apa ya, mungkin menurut dia gitu ya, menurut dia tuh bahwa kita tuh harus saling tolong menolong berarti kan, atau sama-sama saling membutuhkan gitu. Betul. Oke, mungkin saya coba berterima kasih nih gitu, karena kan nanti ketika saya misalkan ngasih tahu ke orang, argumen saya kuat gitu karena ada menurut ahlinya seperti itu kan. Nah, mungkin saya juga terima kasih juga ke Kang Asep ya, telah membantu saya yang saya tuh pelupa Kang ya, ini ingat tapi yang itu gak ingat. Jadi saya terima kasih juga untuk Kang Asep yang telah memberitahu saya ketika saya lupa Kang.